Welcome back to Rias TV dengan pembahasan alur cerita Pelangi untuk Nirmala. Stay tune terus ya. Wah, Diana emang cari gara-gara. Ratna kena mental gara-gara pembicaraannya Diana yang bilang kalau ia punya anak yang lagi koma, ia tidak akan meninggalkan dirinya satu detik pun, bukan malah senang-senang. Ratna yang merasa tersindir pun langsung pergi meninggalkan mereka semua yang masih asik-asikan di malam takbiran bermain kembang api, dan kemudian datang menemui Pelangi. Anas berusaha untuk menghibur Ratna dan mengatakan kalau ia ingin Ratna dan Pelangi tinggal di rumahnya agar bisa melindungi mereka, baik dari orang-orang yang ingin menjahati mereka. Tapi Ratna bilang karena mereka bukan murim, ia tidak bisa menerima tawaran Pak Anas. Dan akhirnya Anas pun dengan tegas mengatakan kalau ia akan menikahi Ratna. Ups, tentu saja Diana yang mendengarnya sangat terkejut dan langsung memegang erat pundaknya Ratna dan mengancamnya untuk pergi meninggalkan keluarga Anas jauh-jauh. Hingga akhirnya Anas pun memaksa Diana untuk segera pulang. Tapi di situ ada Pak Bahrun yang mendengar percakapan mereka yang mengatakan kalau Diana ini sudah terang-terangan mengatakan kalau ia memang mencintai Anas. Tapi Anas bilang kalau yang ia cintai sampai saat ini hanyalah Anggini, bukan orang lain. Tapi begitu Ratna keluar, Anas jadi terkejut dan takut Ratna mendengar semua pembicaraannya bersama dengan Diana. Nah, Bahrun inilah memanfaatkan situasi untuk datang secara pribadi kepada Diana dan menceritakan kalau ia adalah ayah angkatnya Diana dan ia ingin agar Diana membantunya membuat Ratna menderita seumur hidup karena bagaimanapun ia punya dendam dengan Ratna yang sudah menjebloskannya ke dalam penjara. Diana pun sangat terkejut, tapi ia juga bertanya-tanya bukankah bapak ini adalah orang tuanya Alvin? Tapi Bahrun mengelak dan mengatakan kalau ia tidak kenal dengan Alvin. Apakah Diana bisa percaya begitu saja sama si Bahrun ini? Oh, tentu saja tidak. Jadi waktu itu si Alia mengajak Alvin untuk ke rumah menemui Anas. Tapi si Alvin ini ketakutan, takut ketemu Hazel sama Nirmala. Jadi dia pura-pura sakit lagi. Dan akhirnya Alia lah yang pergi sendirian ke rumahnya Anas untuk menjemput Hazel. Disitulah Diana bertanya kepada Alia apakah Alia yakin kalau Alvin ini orang yang kaya. Alia sih bilang dia yakin walaupun belum tahu pasti karena Alvin tidak pernah menunjukkan kalau dia kaya kecuali rumahnya yang sangat mewah. Apakah besok Alvin akan ketahuan sama Hazel? Oh, kalau menurut Mimin sih kayaknya belum ya. Soalnya waktu Alia pergi, si Alvin ini sempat menyuruh Pak Bahrun untuk membawa sekotak perlengkapan badut. Kayaknya sih ini bakal jadi penyamarannya dia lagi di depan Hazel agar tidak ketahuan kalau dia sebenarnya adalah ayahnya Pelangi yang pernah menculik Hazel. Di waktu berikutnya, di hari Lebaran, semuanya pun habis pulang sholat ini ya pergi ke rumahnya Sukma dan di situ ada Pak Bahrun. Otomatis si Anas ini menatap Pak Bahrun dengan sangat tajam dan juga penuh ancaman. Mereka berdua terlibat pembicaraan serius dan Anas pun mengancam Pak Bahrun kalau sampai dia mencelakai Ratna dan juga Pelangi lagi, tidak akan segan-segan lagi Anas menjebloskan Pak Bahrun kedua kalinya ke dalam penjara. Apa Pak Bahrun takut dengan ancaman Anas? Oh, justru ini akan memancing dia untuk berbuat jahat lagi kepada Anas, Ratna, ataupun Pelangi. Dan ini yang bikin Mimin khawatir. Rencana-rencana jahat apa yang akan dilakukan oleh Diana dan Pak Bahrun ini? Karena dua-duanya sama-sama berbahaya untuk Anas dan juga orang-orang yang dikasihinya di sekelilingnya. Apalagi mengingat Alia sudah tidak bisa membantu Diana lagi untuk mendapatkan Anas. Jadi sepertinya Alia juga akan menjadi target berikutnya oleh Diana agar ia bisa mendapatkan semua cita-cita dan juga tujuannya semula. Makin menarik sih ceritanya, jadi jangan lewatkan pembahasan alur cerita Pelangi untuk Nirmala karena Mimin akan selalu sajikan setiap hari agar kita tidak ketinggalan update episode terbarunya. Terima kasih yang udah setia menonton. Mimin pamit dulu, bye-bye.